类的鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang terbarunya minggu lalu, yaitu chapter yang ke-270. Sekaligus sedikit potongan prediksi cerita singkat yang nantinya bisa saja terjadi di dalam cerita manga JJK ini. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan kita pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang satu buah pengumuman pentingnya dulu. Di mana secara garis besar, chapter 271 besok adalah chapter yang terakhir dari manga Baku Hantam JJK ini. Barulah setelah itu, manga JJK untuk sementara waktu bisa kita anggap akan tamat secara permanen dan juga tidak akan ada lanjutannya lagi pada waktu minggu depannya. Jadi sebisa mungkin kami sarankan kepada kalian untuk bisa lihat isi chapter terbarunya secara langsung, bukan dari video spoiler saja. Karena sudah pasti akan banyak sekali informasi tambahan terbaru yang nantinya akan dibagikan kepada kita semua oleh GG Akutami tepat di dalam chapter yang terakhir tersebut. Nah, setelah menyampaikan informasi itu menuju kepada kalian, maka pada kesempatan yang berikutnya, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan yang keduanya, yaitu tentang beberapa potongan prediksi cerita singkat sekaligus breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja sudah kita lewatkan. Kita mulai dari prediksi dan juga breakdown yang pertamanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam cerita terbaru dari manga Baku Hantam JJK ini, khususnya dari chapter 270 minggu kemarin, maka secara tidak langsung kita pun akhirnya sekarang langsung diperlihatkan mengenai kondisi terbaru dari para penyihir setelah pertarungan melawan Ryomen Sukuna sekarang semuanya sudah selesai. Bahkan hampir para penyihir yang ada di dalam cerita ini semuanya sekarang sudah dimunculkan lagi. Mulai dari para penyihir yang pentingnya atau yang sering sekali dimunculkan di dalam cerita manganya, sampai dengan para penyihir yang sama sekali tidak penting. Contoh pertamanya adalah dengan dimunculkannya kembali keluarga dari Norito Shikamu tepat di dalam chapter terbarunya kemarin. Padahal seperti yang kita ketahui, Norito Shikamu sebelumnya sudah sempat berkata seperti ini menuju kepada semua teman-temannya, bahwa dirinya tidak akan terlibat di dalam pertarungan terakhir para penyihir melawan Ryomen Sukuna, karena dia ingin bisa fokus untuk dapat menjaga semua anggota keluarganya. Nah, ternyata semua ucapan dari Norito Shikamu tersebut sekarang bisa terbukti di dalam chapter terbarunya kemarin. Karena pada akhirnya, dia pun kembali dimunculkan bersama dengan para anggota keluarganya yang kebetulan sekarang semuanya bisa selamat. Kemudian contoh yang kedua adalah dengan dimunculkannya dua orang karakter penting yang merupakan teman dari Maki Zenin, mereka adalah Daido dan juga Mio. Menariknya, Daido dan juga Mio adalah contoh penyihir reinkarnasi dari peserta Cooling Game yang sekarang masih bisa selamat. Walaupun pada dasarnya, pertarungan dari Cooling Game ini saat ini semuanya sudah selesai. Jadi jika sekarang mereka berdua masih bisa hidup, maka sudah jelas para penyihir reinkarnasi lainnya yang merupakan para penyihir dari masa lalu pasti sekarang masih bisa hidup juga, walaupun kehadirannya sekarang masih belum ditunjukkan. Lalu contoh detail yang ketiganya ada pada Shoko, di mana pada chapter 270 kemarin terdapat satu buah detail penting dari kondisi terbaru Shoko Ieri. Mengingat pada salah satu halamannya, Shoko pun nampak sama sekali tidak menyalakan rokoknya lagi. Serta di momen yang sama itu, Shoko pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa berhenti merokok lagi dan juga membuang semua isi rokoknya menuju ke dalam tempat sampah. Nah, tentu saja hal itu merupakan satu buah detail penting yang sangatlah tidak biasa. Padahal seperti yang kita ketahui, alasan Shoko mulai merokok lagi adalah karena kepergian dari Gojo Satoru. Di mana tepat ketika pada waktu itu, Gojo sedang disegel oleh Kenjaku. Maka di momen yang sama itu jugalah, Shoko pun untuk pertama kalinya akhirnya kembali merokok lagi. Namun entah kenapa, di dalam chapter 270 kemarin, Shoko pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa berhenti merokok. Yang artinya, sekarang terdapat dua kemungkinan. Pertama, Shoko sudah tidak stres dan juga Shoko sudah tidak khawatir dengan kondisi dari Gojo Satoru lagi. Yaitu antara Gojo sekarang sudah bisa mati dengan tenang sama seperti Sumiki, atau malah kebalikannya, yaitu Shoko sekarang sudah tahu bahwa saat ini Gojo masih bisa selamat. Nah, untuk alasannya apa? Terdapat pada poin breakdown yang berikutnya.
Di mana dari banyaknya karakter yang dimunculkan tepat di dalam chapter 270 kemarin, ternyata hanya ada satu orang saja yang kabarnya sama sekali tidak pernah dibahas lagi dan juga sama sekali tidak pernah dimunculkan lagi. Yap, bener banget. Itu adalah kabar dari Gojo Satoru. Bahkan satu-satunya adegan pemakaman yang ada pada halaman pembukanya kemarin, itu adalah adegan pemakaman dari seorang Sumiki Fushiguro, bukan pemakaman dari Gojo Satoru sendiri. Yang artinya, maka secara tidak langsung, nasib dari Gojo Satoru sekarang masih saja belum jelas. Jadi, berdasarkan hal itu, bukan sebuah hal yang mustahil jika sampai dengan detik ini, para penggemar dari Gojo Satoru sekarang masih menyimpan sebuah harapan bahwa pada akhirnya, Gojo pun nantinya akan bisa kembali hidup atau minimal bisa dimunculkan satu kali lagi sebelum manga ini tamat secara permanen. Karena faktanya, sangatlah aneh sekali jika GG tidak memunculkan Gojo Satoru lagi tepat di dalam ceritanya. Padahal semua karakter lainnya sekarang sudah dimunculkan secara langsung. Bahkan, nasib dari Kenjaku saja yang sebelumnya masih belum jelas, kemarin akhirnya berhasil dimunculkan secara langsung di dalam cerita mangganya. Di mana pada kesempatan itu, Kenjaku pun sekarang terlihat sudah berubah profesi menjadi seorang komedian sama seperti Takaba. Ya, walaupun pada dasarnya, wajah dari Kenjaku saat itu masih disensor dan juga sama sekali tidak dimunculkan. Namun faktanya, hanya ada satu orang karakter saja yang memiliki bentuk rambut dan juga bentuk tubuh seperti itu, yaitu Kenjaku alias Suguru Geto. Jadi tidak ada salahnya jika untuk sekarang kita pun menjadi sepakat bahwa memang karakter yang mukanya disensor itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Kenjaku itu sendiri. Nah, setelah menjelaskan mengenai para karakter yang kebetulan kembali dimunculkan lagi tepat di dalam ceritanya kemarin, maka pada kesempatan yang berikutnya, mari sekarang kita masuk menuju ke dalam poin pembahasan yang terakhirnya, yaitu tentang judul dari manga JJK chapter 270 kemarin. Di mana secara jelas, GG pun menuliskan secara langsung di dalam halaman yang pertamanya, bahwa judul dari chapter 270 disebut dengan mimpi yang berakhir atau Dream's End. Menariknya, jika kita perhatikan baik-baik, kanji yang digunakan oleh GG Akutami untuk dapat menuliskan judul tersebut, maka secara tidak langsung huruf itu dibaca dengan kalimat seperti ini, yaitu Yu, Me, No. Atau dengan kata lain, kanji dari Yumeno tersebut merupakan sebuah kata singkatan dari 3 karakter utama di dalam manga JJK ini. Yang pertama, Yu untuk Yuji. Yang kedua, Me untuk Megumi. Dan yang ketiga, No untuk Nobara. Lalu jika kita sambung kata-kata tersebut menjadi satu buah kalimat panjang, maka di dalam bahasa Inggris artinya adalah sebagai berikut, yaitu End of Dreams alias End of Yumeno, yang artinya ending dari Yuji, Megumi dan juga Nobara. Nah, berdasarkan permainan kata-kata dari GG Akutami tersebut, dan juga berdasarkan judul yang dibuat oleh GG Akutami untuk chapter 270 kemarin, maka secara tidak langsung muncullah satu buah pertanyaan berikut, yaitu apakah mungkin jika semua kejadian yang ada di dalam chapter 270 kemarin hanyalah sebuah mimpi saja atau hanyalah akhir dari sebuah mimpi saja alias hanya end of dream saja. Kemudian jika cerita kemarin hanyalah sebuah mimpi saja, maka siapakah sebenarnya sekarang yang masih bisa hidup serta siapakah sebenarnya yang sudah mati secara permanen? Apakah masih mungkin jika sekarang yang terjadi justru malah kebalikannya, yaitu hanya Gojo Satoru saja yang selamat, sedangkan para penyihir yang lainnya, termasuk Yuji, Megumi dan juga Nobara, sekarang sudah mati secara permanen. Mirip seperti perkataan dari GG Akutami itu sendiri, yaitu jika satu orang hidup, maka 3 orang lainnya akan mati. Wow, menarik banget ya. Tentu saja, penjelasan tentang teori dari mimpi ini, atau teori End of Dreams ini sebenarnya sangatlah panjang sekali jika ingin dijelaskan secara detail. Mengingat nantinya kita pun akan mencoba mengaitkan teori tentang dunia mimpi ini dengan perkataan dari Kenjaku yang ada pada beberapa chapter ke belakang. Di mana di dalam salah satu dialognya, Kenjaku pun pernah berkata seperti ini menuju kepada kita semua, yaitu the liminal space between dream and reality is cursed, alias ruang atau sebuah tempat yang terletak di antara mimpi dan juga realita disebut dengan kutukan. Jadi berhati-hatilah untuk bisa menggunakannya. Ditambah, ketika pada saat itu Gojo sudah mati secara permanen, maka pada akhir kalimatnya, Gojo pun juga sempat berkata seperti ini kepada kita, bahwa aku harap
jika mimpi ini sama sekali tidak akan pernah bisa berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pada chapter 271 besok, GG akan memunculkan Gojo Satoru lagi? Entah di dalam keadaan sudah mati secara permanen, ataupun sekarang masih bisa hidup, namun dengan bentuk yang lain, alias bukan sebagai manusia lagi. Dan yang kedua, seperti apakah akhir cerita dari manga ini? Apakah mungkin GG akan melanjutkan cerita dari manga JJK ini menuju ke dalam bagian yang keduanya, alias JJK Next Generation? Atau malah manga JJK ini akan dipaksa tamat dengan ending yang sangat menggantung sama seperti biasanya?